Halo, selamat malam pemirsa. Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal Rp234 triliun dana pemerintah daerah yang tanda kutip tidur di perbankan memicu kontroversi. Purbaya geram karena serapan APBD hingga kuartal ketiga 2025 baru mencapai 51%. Ia meminta pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi belanja dan menegaskan uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito. Salah satu daerah dengan nilai simpanan tertinggi adalah Jawa Barat, mencapai Rp4,17 triliun. Namun, Gubernur Deddy Mulyadi membantah angka tersebut. Deddy menegaskan dana tersebut merupakan kas aktif yang ditempatkan di Giro untuk pembayaran termin proyek secara bertahap. Menanggapi bantahan itu, Purbaya menyebut penyimpanan dana di Giro justru lebih merugikan karena bunga yang diterima lebih rendah. Saling balas di ruang publik terus terjadi. Kini gaya komunikasi Purbaya dan Deddy Mulyadi menuai kritik dari berbagai pihak karena dinilai berpotensi mengganggu keharmonisan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Di tengah perlambatan ekonomi, sejauh mana polemik ini bisa benar-benar diselesaikan, bukan sekedar adu kata di ruang publik. Bersama saya Afiani Malik, Purbaya versus KDM saling sasar, siapa yang benar? Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir narasumber kami di Studio Metro TV, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Mas Herman Suparman. Mas Herman, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir, Mas Herman. Dan juga kami hadirkan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Mbak Esther Dwi Astuti. Mbak Esther, selamat malam. Selamat malam, Terima kasih sudah hadir, Mbak Esther. Dan satu lagi kami hadirkan pakar komunikasi politik Bang EG, Effendi Ghazali. Halo, Bang Effendi Ghazali, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir Bang Effendi Ghazali. Dan para narasumber dan juga pemirsa, sebelum kita membuka dialog ini, kami hadirkan kembali rentetan statement dari Menteri Keuangan dan juga Gubernur Jawa Barat berikut ini. Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan kelola dana Pemda di bank dengan bijak, simpan secukupnya untuk kebutuhan rutin, tapi jangan biarkan uang tidur. Uang itu harus kerja, bantu ekonomi daerah. Uang itu tersimpan dalam bentuk giro, bukan deposito. Dan saya pastikan tidak ada deposito pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengendapkan uang. Apabila ada pejabat Pemprov pengelola keuangan diam-diam membuat sertifikat deposito tanpa sepengetahuan saya yakinkan hari ini pun saya berhentikan. Dia ke bank sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan bisa anak buahnya juga ngibulin dia. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian. Saya bukan pegawai Pemda Jabar, kalau mau dia periksa aja sendiri. Ya kan, itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya. Ada contrengan nih data punya siapa, punya Pemda, depositonya jenisnya apa, deposito, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Deddy nyuruh saya kerja. Ini kita sudah selesai mendapat penjelasan dari Bank Indonesia. Ada nggak duit yang 4,1 triliun yang deposito? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Jadi apa yang dinyatakan bahwa uang yang ada di kas daerah hari ini adalah 2,5 triliun, kemarin 2,3 ya kan, kemudian kemarinnya lagi 2,4 itu yang benar. Jadi ada di dan tidak ada pengendapan atau penyimpanan uang pemerintah provinsi disimpan di dana deposito untuk diambil bunganya. Ya, tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Itu kan data dari bank-bank mereka juga. Mereka nggak mungkin monitor semua akun satu persatu. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account apa? Giro. Malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan? Kenapa taruh di checking ada di giro kalau gitu? Ya pasti nanti akan diperiksa BPK itu. Kalau kemarin dinyatakan di deposito itu tidak boleh karena bunganya itu takut dinikmati oleh perorangan dan kembali ke kasda, maka giro adalah jalan yang terbaik. Tetapi kalau hari ini juga nyimpen di giro juga dianggap rugi, ya barangkali tidak mungkin juga kan pemerintah daerah nyimpen uang di kasur atau di lemari besi, kan itu justru lebih rugi lagi.
Balik ini saling silang pendapat gitu ya antara Menteri Keuangan dengan Gubernur Jawa Barat yang memang viral. Saya ketanya ke Mas Herman terlebih dahulu, mungkin banyak juga publik yang belum terlalu paham ini yang dibicarakan ini mengenai apa. Ada statement dana daerah yang tidur atau mengendap di bank. Ini artinya apa? Uang diamkah atau uang tidak terpakai, tidak terserap, atau seperti penjelasan Pak KDM tadi? Ya, bagi kami di KPPOD ini sebetulnya penyakit menahun ya. Penyakit menahun yang mana nih? Dana mengendap. Dana atau mengendap. dana yang dalam tanda kutip itu terparkir di bank gitu ya. Ini persoalan yang selalu muncul setiap tahun. Bahkan kalau kita perhatikan setiap tahun Menteri Keuangan siapapun itu atau Menteri Dalam Negeri siapapun itu di bulan Oktober, November, Desember pasti menyampaikan bahwa serapan anggaran daerah itu rendah. Iya. Karena memang masih dalam tanda kutip itu terparkir atau diendapkan di bank. Makanya kami katakan ini adalah masalah rutin yang selalu muncul setiap tahun. Kenapa seperti itu? Karena di peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota itu mereka harus membuka yang namanya itu rekening kas umum daerah, RKUD. Atau kalau di nasional namanya RKUN. Rekening kas ini dipakai untuk mendapatkan semua pendapatan, baik dari transfer pemerintah pusat, pendapatan transfer, atau dari pendapatan asli daerah ditampung di dalam RKUD itu. Kemudian dari rekening yang sama akan dikeluarkan untuk membiayai program-program. Tadi itulah cerita kenapa ada yang disebut dengan dana yang terparkir di bank. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kenapa dana itu terparkir cukup tinggi? Khusus untuk tahun ini, Bu Esther, Bang Ege, kami melihat memang ini situasinya cukup unik. Kenapa? Tahun ini, tahun 2025, pemerintah daerah, terutama kepala-kepala daerah yang baru memimpin, itu mereka melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja pemerintah daerah 2025 yang disusun tahun 2024. Artinya mereka melakukan penyesuaian. Kemudian yang kedua konteksnya adalah ada efisiensi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan Inpres 1 tahun 2025 dan pemangkasan transfer di tahun depan. Dalam konteks ini pemerintah daerah itu mesti hati-hati melakukan pengeluaran belanja. Itu konteks yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa dananya cukup tinggi juga? Bagi kami ini bukan problem masalah di daerah saja, tetapi ini adalah masalah di jagat pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini, pengelolaan di daerah itu diatur di dalam kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah pusat melalui peraturan pengelolaan keuangan daerah yang setiap tahun juga dikeluarkan Permendagrinya terkait dengan pengelolaan APBD, gitu ya. Nah, dalam konteks itu pemerintah daerah itu mesti taat asas pada peraturan perundang-undang terkait. Nggak bisa suka-sukanya nih ya? Nggak bisa suka-suka. Oke. Karena itu misalnya, kenapa di triwulan 3, 4 itu grafik serapan itu meningkat gitu ya. Karena memang yang kita harapkan sebetulnya setiap tahun petunjuk-petunjuk teknis atau petunjuk-petunjuk pelaksanaan terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa itu mestinya muncul di bulan Januari, Februari atau paling lama Maret lah. Tapi pada praktiknya itu bisa sampai April, Mei bahkan Juni. Sehingga pengadaan-pengadaan barang dan jasa terutama terkait dengan pengadaan infrastruktur atau belanja-belanja modal yang lain akhirnya bergeser di daerah. Sehingga tidak heran dana yang tadi ditransfer menurut Pak Purbaya tadi itu tepat waktu oleh pemerintah pusat ya disimpan dulu di bank, ya, di dalam rekening kas umum daerah tadi itu ya. Apalagi pada praktiknya selama ini seringkali para vendor, pihak ketiga atau kontraktor itu baru mengajukan klaim atau invoice itu di akhir proyek. Dan itu biasanya di bulan November dan Desember. Sehingga bagi kami Mbak Afi akan sangat menarik ya kalau topik ini dibahas di bulan Desember. Karena baru ketahuan siapa yang salah. Kalau sekarang ini sudah Pemanasan dulu. Anggaplah kemudian ini pemanasan sehingga bisa dikawal oleh publik dan media sampai di bulan Desember gitu. Tapi kalau melihat statement 2 ini, jadi siapa yang lebih tepat statementnya? Kalau menurut kami yang sekarang polemik terjadi antara Pak Purbaya sama Pak KDM, kebetulan beliau ini kan jadi spotlight di medsos sekarang ini ya. Nah, iya. Menurut kami ini problem klasik juga terkait dengan manajemen data kita. Oke. Kita memakai data yang mana? Apakah data Bank Sentral atau data pemerintah daerah sendiri atau data Kemendagri? Gitu ya. Dan ini angkanya berbeda semua. Kalau yang kami lihat sekarang itu lebih pada periode data yang diambil. Kalau Pak Purbaya ngambil data September, sementara yang diangkat oleh Pak KDM itu adalah data yang sudah realisasi bulan Oktober. Sehingga berkuranglah dari 4,2 menjadi 2,4 kalau nggak salah. Gitu ya. Saya sangat yakin di daerah-daerah lain yang ada 15 daerah yang muncul di setiap pemberitaan media itu juga punya
pola yang sama, naik turun, pola Pak, yang ya. sama. Bahkan Oke. Mbak Afi hari ini, Ya. kenapa saya sebut tadi manajemen data jadi problem klasik, yang kami dapatkan informasinya di Bangka Belitung, mereka melaporkan ke polisi Bank Sumsel. Karena data yang dilaporkan ke Bank Sentral itu ternyata bukan dana yang milik Bangka Belitung, tapi milik Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Jadi ini cukup menarik sebetulnya ya, karena persoalan data ini akhirnya kemana-mana. Tapi bagi kami ini adalah momentum bagi kita publik di Indonesia untuk membuka mata terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Keterbukaan. Mbak Esther, saya mau tanya, kalau tadi sempat juga ditangkap ya, ini soal ditaruhnya di mana, deposito, giro, lain-lain, terus kemudian sempat dikatakan bahwa sampai KDM mengatakan ya kan nggak mungkin juga taruh di bawah kasur gitu. Harusnya dana ini, kalau tadi sedikit dijelaskan oleh Mas Herman pengelolaannya dan mungkin kronologis kenapa kemudian ada angka yang cukup besar di akhir tahun, harusnya apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan ditaruhnya di mana, diparkirnya di mana sih? Ya, bisa jadi ya. Tadi saya sebelum ke sana saya menanggapin dulu ya. Silakan. Memang persoalan data ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada saat ini saja ya, tetapi juga terjadi sebelum-sebelumnya, jauh sebelumnya. Dan tidak hanya di satu kementerian atau di pemerintah daerah, tetapi ini adalah persoalan integrasi data. Harusnya tuh Indonesia itu punya data yang terintegrasi, yang semua kementerian itu sama ya, semua baik itu dari level pusat ya, di level kementerian ataupun dari level daerah gitu ya, sehingga tidak ada simpang siur yang seperti ini gitu kan. Nah ini nggak tahu database-nya ini memang masih problem ya dari zaman dulu. Nah menanggapi mana yang lebih baik simpanan ya, tentunya yang as liquid as it is gitu kan. Jadi semakin liquid ya kan lebih baik yang semakin liquid karena ketika kita butuh langsung bisa dicairkan gitu kan. Nah kalau deposito kan tentu saja kan ada namanya time deposit kan, ya, jadi at least 1 bulan, 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun gitu. Nah kalau saving ya bisa kapan aja ditarik gitu Mbak. Kalau soal deposito itu juga kan sudah jadi apa ya, pengetahuan publik lah, rahasia umum bahwa banyak juga loh pejabat daerah yang memang sengaja taruh di deposito dulu, lumayan bunga ada profit yang bisa cuan. Itu juga tadi sempat dibahas oleh KDM. Antara deposito dan giro tadi Mbak Esa sempat menjelaskan yang mana yang paling liquid, tapi juga sempat dimention oleh Pak Purbaya. Tapi giro tuh kan bunganya rendah, ngapain ditaruh di situ? Apakah itu statement yang tepat? Nah, giro memang bunganya jauh lebih rendah daripada deposito ya. Tetapi saya yakin juga kalau ada ya moral hazard untuk semua ya, mungkin nggak hanya di Pemda gitu ya. Itu juga mereka pengen ya daripada inilah nganggur free gitu kan, mendingan ada aliran tingkat suku bunga sebagai return. Tetapi saya yakin ya problemnya tidak hanya itu sih. Problemnya ketika misalnya yang tadi Pak Herman katakan ya, bahwa ada kalanya dana itu transfer dari pusat ke daerah sudah. Tetapi apakah itu anggarannya itu tepat waktu ditransfer apa tidak, itu yang pertama. Kalau dia tepat waktu, apakah anggarannya dikunci apa tidak gitu kan. Yang ketiga, ketika melakukan satu proyek ya, apakah itu proyek yang nanti ada vendornya atau tidak, itu butuh misalnya apakah itu bentuknya swakelola atau lelang atau apa, itu prosedurnya berbeda. Nah kalau lelang pasti waktunya akan lebih panjang gitu kan. Nah ini juga membuat ya dana-dana itu akhirnya agak lambat gitu direalisasikan gitu Mbak. Ada pertanyaan juga ini mungkin untuk Mbak Esther dan Mas Herman. Tapi Bang Egy boleh ikut menjawab. Kekhawatiran publik adalah dana yang sekian besar, sekian triliun itu kan harusnya bisa untuk program-program masyarakat. Mereka khawatir dana itu memang tidak turun ke mereka. Bagaimana menjelaskan itu? Apakah memang dana mengendap itu juga menjadi salah satu tantangan untuk meningkatkan program-program kesejahteraan masyarakat di bawah? Ya,
Sebetulnya gini, kalau kita lihat transfer ke daerah ya, pendapatan transfer itu kan ada DAU, dana alokasi umum, ada DBH, dana bagi hasil, ada DAK ya, fisik non fisik ya. Dan dari ketiga jenis transfer ini, itu sebagian besar, terutama dari DAU itu untuk belanja pegawai. Dan kalau kita bicara belanja pegawai, gaji pegawai itu pasti realisasinya setiap bulan. Iya. Dan DAU itu setiap bulan ditransfer dari pemerintah pusat. Iya. Sementara kalau kita bicara DAK, terutama yang fisik, itu sangat bergantung pada peraturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa tadi, apakah lelang atau swakelola gitu ya. Dan bagi kami, apapun itu penggunanya, apakah untuk belanja pegawai atau untuk belanja barang dan jasa atau belanja modal, itu memang semuanya itu untuk apa? Pertumbuhan ekonomi. Iya. Karena dari catatan kami, pemerintah daerah atau pertumbuhan ekonomi daerah itu sangat bergantung pada government spending. Ya. Terutama Pengeluaran dari untuk pemerintah. daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah. Dan kita tahu 90% berdasarkan data Kemendagri itu adalah kapasitas fiskal rendah. Sehingga sebetulnya bisa diterima dengan akal juga ketika publik bertanya atau curiga, ini kan dana untuk kami, kenapa diparkir? Gitu ya. Tapi sebetulnya ada beberapa kasus di daerah-daerah kapasitas fiskal rendah, itu perputaran uang itu muncul di akhir bulan ketika PNS itu gajian. Itu adalah menstimulus pertumbuhan ekonomi di daerah. Tapi yang paling dampak signifikan tadi itu yang DAK gitu ya. Terutama yang DAK fisik. Oke, baik. Mas mau menambahkan soal itu. Ketakutan dari publik bahwa uangnya nih kok nggak turun ke program-program kesejahteraan rakyat? Ya, jadi kalau saya telusuri ya, kita lihat ya, dana transfer daerah itu memang sebagian besar itu digunakan untuk belanja rutin. Nah, belanja rutin itu apa? Belanja untuk honor pegawai gitu ya, aktivitas-aktivitas rutin. Nah, padahal kalau ingin tumbuh ya, sebenarnya kan tidak hanya belanja rutin, tetapi harus lebih besar belanja modalnya gitu ya. Artinya misalnya kalau belanja modal itu kan bisa untuk bangun jalan atau untuk pemberdayaan masyarakat atau yang lainnya. Nah, seharusnya ya ke depannya ya itu belanja modal harusnya lebih besar daripada belanja rutin gitu ya. Itu yang terjadi. Sehingga ketika kita gelontorkan lebih besar capital expenditure-nya, saya yakin kok multiplier efeknya juga akan lebih besar. Oke, baik. Saya harus jeda dulu, kita akan lanjutkan termasuk Bang Ege ini bisa dikatakan Pak Purbaya dan Kang Deddy ya, KDM ini kan media darling dua-duanya nih. Dari komunikasi publik dan komunikasi politiknya, apa yang bisa dijabarkan dan catatan dari Bang Ege. Tapi usai jeda, pemirsa, kami lanjutkan, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.